Ya kalau kita ini selalu mengabaikan perintah Allah, mengabaikan aturan Allah, ya susah kita mendapatkan ridho dari Allah. Termasuk makanan halal itu ya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvictor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dulur Elvictor yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dulur Elvictor yang berbahagia, mungkin ada di antara kita yang merasakan bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini rasa-rasanya begitu cepat. Iya. Tiba-tiba rasanya baru kemarin kita masuk 1444, sekarang sudah 1445. Masya Allah. Berarti kan sudah 1 tahun. Ya, begitu cepat. Mungkin kita merasakan juga. Yang sering itu masih saya merasakan kalau Jumat. Rasanya baru kemarin Jumatan, sekarang sudah Jumatan lagi ya, gitu ya. Sering begitu. Ya Allah. Jadi cepat. Nah, mungkin dulur Elvictor juga ada yang merasakan. Rasanya baru kemarin nikah, sekarang sudah anak 2, bahkan mungkin 3, cucu 2, cucu 3 dan seterusnya. Mungkin juga ada yang merasakan rasanya baru kemarin mulai kerja, sekarang sudah pensiun dan seterusnya. Jadi intinya perjalanan hidup di dunia ini rasanya begitu cepat. Dan memang cepat ternyata. Ya. Makanya Allah mengingatkan kita dalam Quran, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddu. Satu hari dalam pandangan Allah itu sama dengan 1000 tahun. Yauman ini bukan yauman walailatan, berarti kan hanya 12 jam. 12 jam. Jadi 12 jam. Artinya begini, kalau ada orang di antara kita yang hidup sampai 1000 tahun, itu dalam pandangan Allah hanya 12 jam. Kalau ada yang 500 tahun hidup di dunia, berarti hanya 6 jam. 6 jam. 250 tahun berarti hanya 3 jam. Yang 50 tahun berarti nggak sampai 1 jam. Ya Allah. Jadi ya yang 50 tahun berarti nggak sampai 1 jam. Cepat sekali memang hidup di dunia. Makanya karena cepat, Rasulullah ngendikan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kalian hidup di dunia ini seperti orang asing, wong monco, aw abiru sabilin utawa wong lewat ya. Nah, orang dulu mengistilahkan mampir ngombe, Mas. Ya, dulu urip nak donya iku ya kaya mampir ngombe. Kenapa disilakan mampir ngombe? Itu karena masih ingat saya, Mas Isa. Itu waktu kecil di desa. Itu di depan rumah itu kan ada kendi-kendi. Orang lewat dari pasar, dari sawah, jalan kaki capek. Nah, terus menggok di delok, minum, setelah minum berangkat lagi. Nah, dulu begitu gratis kan. Gratis. Itu disediakan di depan rumah. Iya, depan rumah. Memang air minum. Ya, sekarang ada air minum depan rumah. Tapi mampir ya bayar. Iya. Jadi mampir ngombe cepat sekali. Maka berarti kan karena begitu cepat, maka kita harus memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Momen hijrah seperti ini harus kita jadikan sebagai motivasi bahwa memang kita harus hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik. Jadi bukan sekedar rame-rame, bukan sekedar hari libur senang-senang begitu saja. Nah, kita ini kan paling tidak setahun diingatkan 2 kali tahun baru. Iya. Jadi tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi. Gitu ya. Jadi kita mau ngikut yang Hijriah atau Masehi, yang penting bahwa jadikan dua-duanya ini sebagai motivasi kita bahwa umur kita ini berkurang terus.
jatah hidup kita di dunia ini berkurang, maka berarti harus kita manfaatkan mumpung masih hidup, mumpung masih bisa berkarya dan seterusnya. Makanya di dalam Al-Quran itu term atau kalimat tentang hijrah itu banyak sekali. Ya, salah satu contohnya kalau kita menggunakan redaksi hajaru, itu lebih dari 10 kali Allah ngendikan dalam Quran. Ya, dan hampir semuanya itu mempunyai konotasi yang positif, yang baik. Maka berarti kan kita harus memanfaatkan ini, bahwa momen hijrah seperti ini harus kita jadikan sebagai introspeksi setahun kemarin bagaimana. Nah, harapan kita tahun-tahun setelahnya ke depan selanjutnya bagaimana, itu yang harus kita jadikan sebagai bahan introspeksi kita. Tahun kemarin umpama mungkin sebelumnya kita, nah salah satu contoh ini ya tentang halal, mungkin sebelumnya kita nggak peduli rezeki halal apa haram, yang penting oleh ya diterima, mungkin dulu begitu. Nah sekarang ini sudah momen hijrah, ya ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena umur kita ini ya semakin berkurang. Jadi sekarang itu kalau kita pikir-pikir secara jernih ya Mas Isa dan Dulur Victor, berapa tahun sih kita ini hidup di dunia? Kan tidak lama. Tidak lama. Kalaupun kita ingin panjang umur, minta panjang sapiro. Makanya kalau ada orang ulang tahun terus nyanyi panjang umurnya, itu saya mikir njaluk panjang sapiro. Umpama ada orang pengen panjang umur, dikasih 100 tahun mau apa enggak? Dikasih 200 tahun mau apa enggak? Saya yakin akan berpikir ulang-ulang itu. Berkali-kali. Mau enggak ya saya 200 tahun umpama diberi. Wong tambah tuwek iku tambah soro urip iku. Fisik kita tambah tuwek iku tambah lemas. Kaki yang biasanya kuat jalan kilo-kilometer, kalau sudah tua jangankan berkilo-kilo, bermeter-meter aja kadang mikir-mikir enggak kuat kita. Nah, sehingga harus kita pahami, kita yakini bahwa memang suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Ya, dan itu nggak harus nunggu tua. Nah ini masalahnya kan gitu. Orang selalu berpikir isek enom, berarti isek suwi mati nih. Padahal belum tentu. Nah oleh karena itu sekali lagi ini kita jadikan sebagai momen untuk introspeksi, bahwa kita karena masih ada nyawa, masih hidup, maka kita jadikan momen hijrah ini menuju hijrah yang lebih baik. Ya, terutama kaitannya dengan produk halal. Ya. Baik itu yang terkait dengan makanan, minuman, barang pakai, atau mungkin yang terkait dengan aktivitas ekonomi kita. Ya, jadi produk halal itu tidak hanya terkait dengan makanan, minuman. Tidak hanya itu. Orang sering mendefinisikan industri halal itu hanya industri makanan minuman. Rata-rata begitu. Padahal kalau kita bicara industri halal itu ya ada yang terkait dengan bisnis, ada yang terkait dengan keuangan. Contoh Bank Syariah ini kan terkait dengan keuangan. Ada yang terkait dengan makanan, terkait dengan fashion, terkait dengan kosmetik, terkait dengan obat-obatan dan lain sebagainya, banyak. Lebih luas. Makanya kalau kita sekarang momennya hijrah, ya ayo kita menuju produk yang halal, yang mungkin betul-betul paling tidak gimana caranya kita mendapatkan ridho dari Allah. Masya Allah. Karena intinya kan di situ. Kita kan sering diajari doa oleh para kiai. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku, ridhomulah yang aku cari. Jadi intinya kan ridhomulah yang aku cari. Lah kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu yang halal, atau paling tidak ngereken, mengabaikan gitu ya. Tidak peduli atau ngabaikan produk-produk yang halal, gimana bisa dapat ridho dari Allah? Wong ridho Allah itu ya tergantung kita. Ya kalau kita ini selalu mengabaikan perintah Allah, mengabaikan aturan Allah, ya susah kita mendapatkan ridho dari Allah. Termasuk makanan halal itu ya. Ya kita sekarang bicara makanan halal. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang industri halal yang lain, mungkin keuangan, mungkin yang lain ya. Nah, salah satu contoh makanan halal
ini aturannya dari Allah tegas. Ya kan? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Kan sudah tegas, aturan Allah begitu. Maka kita kalau ingin dapat ridho dari Allah, ya ayo kita ikuti aturan Allah ini. Ya. Dan yang harus kita pahami, aturan Allah itu bukan demi kepentingan Allah. Bukan ya. Ini yang kadang-kadang kita sering memahami aturan Allah ini harus begini karena Allah memerintahkan begini. Ini titah dari Allah, harus kita laksanakan. Padahal segala titah dari Allah, segala aturan dari Allah itu ya demi kepentingan manusia. Manusianya sendiri. Itu yang jarang kita pahami, disadari oleh banyak orang. Ya, makanya ketika kita mendefinisikan halal itu ya jangan hanya halal boleh, haram tidak boleh. Mestinya kita definisikan halal baik, haram jelek. Mestinya begitu, karena aturan Allah itu adalah demi kebaikan kita. Ya, bukan berarti nggak boleh mendefinisikan halal boleh, haram nggak boleh, boleh saja. Tetapi kalau kita bicara tentang dampak aturan Allah, maka mestinya kita bicara halal baik, haram jelek. Karena semua aturan Allah pasti demi kemaslahatan manusia. Ya, apapun itu. Baik terkait dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Pasti ada dampaknya. Iya, pasti ada dampaknya. Tidak mungkin Allah memerintahkan atau melarang sesuatu yang tidak ada dampak. Haram juga begitu. Oh, ini diharamkan oleh Allah. Kenapa ya? Karena dampaknya negatif bagi kita. Ya. Oh, iki babi haram. Ya karena memang babi itu ada dampak negatifnya. Oh, khamr itu haram. Ya karena memang ada dampak negatifnya. Darah itu haram karena ada dampak negatifnya. Oh, kita ini disuruh sholat. Oh, karena sholat itu ada dampaknya bagi kita. Oh, kita disuruh berbuat baik sama orang tua karena ada dampaknya. Kita disuruh berbuat baik sama tetangga karena ada dampaknya. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan dampak-dampak itu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, mempraktekkan aturan Allah, seolah-olah itu demi kebesaran Allah, demi kehebatan Allah. Padahal Allah itu mau kita besarkan atau tidak, ya tetap besar kan? Besar. Jadi demi kemaslahatan kita, kembali ke kita. Nah, itu yang harus kita pahami, termasuk kaitannya dengan halal tadi itu. Ya, daging halal, Mama, ini juga sering saya sampaikan bahwa makanan minuman yang beredar di masyarakat itu kalau ditelusuri ujung-ujungnya itu ya ada kemungkinan terkait dengan hewan. Ya. Contoh begini, kalau kita makanan minuman sekarang kan rasanya kan macam-macam. Ada minuman rasa apel, ada minuman rasa jeruk yang sering itu ya. Ada minuman rasa stroberi dan lain sebagainya. Ada teh saja itu loh, teh rasa stroberi. Lah ya wong teh kok rasa stroberi. Mestinya teh ya rasa teh. Ya. Nah, yang seperti itu mesti ditambah, ada bahan tambahannya. Ya. Atau bahkan yang aslinya buahnya nggak ada yang seperti itu, Mas Isa. Ya, makanya kita sebagai konsumen harus cerdas melihat kemasannya itu tulisannya gimana. Kita pernah menemukan minuman rasa jeruk, tapi komposisinya nggak ada jeruknya sama sekali. Rasanya lebih jeruk daripada jeruk. Nah, kok bisa begitu? Ya ditambah bahan tambahan, berarti ada bahan kimia. Ada bahan tambahan namanya flavor. Tulisannya flavor. Ya, atau diistilahkan dengan perasa. Atau perisa. Nah, itu kan itu patut kita curigai. Itu termasuk bahan-bahan kritis dalam kehalalan. Kenapa? Karena dalam prosesnya macam-macam, ini ahli kimia yang tahu ya. Di antaranya menurut ahli kimia ini ada asam lemak. Nah, di antaranya. Nah, kalau seperti itu kan pertanyaannya lemak apa? Dari mana? Iya, lemak nabati apa lemak hewani? Kalau lemak nabati insya Allah aman. Tapi kalau lemak hewani pertanyaannya hewan apa? Ini masalahnya. Kalau babi berarti haram. Kalau sapi
belum tentu halal. Nyembelihnya bagaimana? Bagaimana? Kan ada aturan syariahnya bagaimana nyembelih yang bisa halal itu. Nah ini padahal minuman gitu kan ya. Padahal minuman. Makanan juga begitu, macam-macam sekarang. Ya di satu sisi memang ada positifnya. Mungkin rasanya bisa macam-macam, bentuknya juga begitu menarik, itu kan beda sama dulu. Contoh dulu telo itu ya paling-paling digodok gitu ya, atau paling pol digoreng atau dijadikan geduk kan gitu aja. Loh sekarang geduk itu macam-macam, geduk telo itu bohong ini juga macam-macam, warnanya juga macam-macam. Ya ada geduk telo rasa stroberi kan ya lucu kan. Geduk telo rasa stroberi, geduk telo rasa apa macam-macam. Nah itu juga harus kita waspadai. Dan kalau ditelusuri, di tracing ada kaitannya dengan hewan. Nah makanya kalau kita bicara produk halal itu bukan hanya sekedar kaitannya dengan bahan kimia saja, tetapi penyembelian juga itu harus kita perhatikan betul, ya karena kita punya aturan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya nyembelih itu yang bagaimana yang benar, ya termasuk aturan-aturan yang kaitannya dengan kesehatan, kebersihan itu penting. Ya makanya di MUI itu kalau kaitannya dengan ketetapan halal itu mesti dipertimbangkan semuanya, bukan hanya mempertimbangkan secara zat syariahnya sesuai enggak ini, tapi juga ini dampak lingkungan juga diperhatikan. Contoh penyembelian ya. Penyembelian itu tidak hanya sekedar penyembelihnya siapa, cara nyembelihnya gimana, otot-otot yang terputus apa saja, pengulitannya bagaimana, bukan hanya itu, tapi juga dampak lingkungan itu juga diperhatikan. Jangan-jangan nyembelih tapi limbahnya dibuang, asal dibuang ke sungai. Nyembelih tapi asal kotorannya merusak lingkungan, mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Nah itu di MUI juga ada standarnya, mestinya bagaimana yang mereka lakukan biar tidak mempunyai dampak negatif bagi lingkungan, baik bagi manusianya, lingkungan sekitar maupun kaitannya dengan penghijauan, terkait dengan ya intinya makhluk Allah yang lain. Ya, jadi itu harus kita pertimbangkan betul. Ya, nah makanya sekali lagi kalau kita bicara penyembelian atau bicara tentang produk halal secara umum, tidak hanya bicara produknya saja tapi juga dampaknya. Nah, oleh karena itu dulur dan Victor, sekali lagi momen hijrah ini harus kita gunakan sebaik-baiknya menuju ya bagaimana kita betul-betul mempertimbangkan yang masuk ke dalam perut kita ini loh. Ya, yang masuk ke dalam perut kita ini halal apa haram. Karena dampaknya luar biasa Mas Isa. Makanya tadi Allah memerintahkan kita mengkonsumsi yang halal karena ada dampak. Ya, dampak. Salah satu yang sangat kita khawatirkan kan begini. Allah ngetikan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihah. Wahai para rasul, ini ayat ini yang dipanggil rasul. Ya, tetapi di dalam banyak tafsir termasuk tafsir Al-Maraghi disampaikan begini, wa in kana muwajjahan 'alal anbiya fa inna umamahum tabi'alahum. Jadi walaupun ayat ini yang dipanggil adalah para rasul, tapi umatnya juga ikut yang dipanggil. Jadi artinya bukan hanya untuk rasul tapi untuk semua umat juga. Nah, Allah ngendikan begini, kulu minat thayyibati wa amalu sholihah. Makanlah yang halal, makanlah yang baik, dan beramal solihlah kalian. Nah, ini ada dampak ada hukum kausalitas, ada sebab akibat. Ya. Jadi orang itu akan mudah melakukan amal soleh kalau dia mengkonsumsi yang halal. Ada keterkaitan. Ya. Dia itu akan mudah melakukan amal soleh kalau rezekinya yang diterima itu halal. Lah kita kan berpikir begini Mas Isa dan Dulur Victor. Ya kita mungkin tidak makan tapi dikasihkan anak, malah kan sama saja mencekoi anak dengan rezeki yang halal, haram kan ya. Makanya kadang kita berpikir lah yo kene iki njaluk anak sing soleh solihah.
Ya, ndongone kencang minta anak yang soleh, solihah. Tapi bolak-balik dikasih rezeki yang haram. Apa iso? Itu kan pertanyaan ini kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Iya. Ya, kan ada keterkaitan. Rasulullah juga punya gambaran begini, menarik Rasulullah gambarannya. Al-ma'datu haudul badan. Ya, jadi perut apa al-ma'dah itu nek basa Jawa niki waduk nggone panganan iki. Lambung. Jadi perut itu kayak telaganya badan. Wal uruku 'alaiha waridah. Otot-otot urat saraf yang mengalir ke seluruh tubuh kita itu muaranya ya pada perut kita. Ono hubungane, ya, ada hubungannya dengan perut kita, waduk kita tadi. Wa idza sohat al-ma'datu sodarat al-uruku bisihah. Kalau perut ini diisi dengan makanan, minuman, rezeki yang halal, rezeki yang baik, sodarat al-uruku bisihah. Otot-otot kita, urat saraf kita bekerja dengan baik. Otot yang ke kaki bekerja dengan baik sehingga kaki diajak melangkah ke masjid enteng, Mas. Urat saraf yang ke bibir bekerja dengan baik sehingga bibir diajak zikir ya gampang. Ya. Tapi sebaliknya wa idza saqamat sodarat bisakomi. Ya, kalau waduke perutnya ini diisi dengan makanan, minuman, rezeki yang haram, yo angel melakukan amal soleh. Sodarat bisakomi, otot kita bekerja dengan jelek. Otot yang ke tangan bekerja dengan jelek. Tangan dibuat ngampleng wong tok isine. Ya Allah. Urat saraf yang ke mata bekerja dengan jelek. Mata diajak ngaji yo ngantukan. Ngapunten, bukan berarti sing ngantukan itu berarti haram. Enggak. Ini kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Ya. Urat saraf yang ke bibir ya bekerja dengan jelek. Diajak zikir, diajak ngaji Quran ya apa. Ya, tapi diajak ngerasani tonggo ya gampang. Nah, ini kalau makanan, minuman, rezekinya haram. Jadi ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab akibat antara makanan, minuman atau produk yang halal dengan amal soleh kita. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebagai bahan motivasi kita untuk hijrah menuju produk yang halal. Ya, hijrah untuk menuju produk halal. Jangan sampai yang kemarin-kemarin itu yang jelek-jelek terulang lagi ke depan. Yang jelek sudahlah, itu sudah terlanjur umpama ya. Sudah terlanjur ya kita tinggal taubat. Kalau itu kesalahan yang terkait dengan kemanusiaan ya kita minta ridhonya orang yang kita salahi. Tinggal ke depan bagaimana kita tidak mengulang kesalahan itu. Kalau itu terkait dengan hakullah, terkait dengan kesalahan kita kepada Allah, itu ya minta ampun kepada Allah. Dan itu lebih gampang sebenarnya. Jadi kalau kita punya kesalahan terhadap Allah, itu jauh lebih gampang daripada kesalahan terhadap sesama manusia. Nah, kalau sesama manusia di samping kita minta ampun kepada Allah, ya kita harus minta maaf dan dapat maafnya yang sebenarnya dari orang itu. Ya. Makanya kaitannya dengan produk halal, ayo mari kita bareng-bareng berusaha semaksimal mungkin. Ya, toh sebenarnya aturan halal haram ini kan gampang sebenarnya. Artinya begini, kalau kita mau menghitung antara yang halal dengan yang haram, itu jauh lebih banyak yang halal daripada yang haram. Lebih banyak yang halal ya? Nggih, jauh. Kalau haram itu kan berapa sih yang diharamkan? Dihitung pakai jari bisa. Iya. Tapi kalau yang halal nggak bisa dihitung saking akeh. Ya. Nah, makanya di dalam kaidah hukum Islam itu kan al aslu fil asya al ibahah hatta yatul dalil ala tahrimiha. Asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Lah kalau umpama kita ketemu makanan minuman, iki apa ya halal apa haram kok gak jelas ini. Qur'ane ya gak jelas, gak mengatakan iki halal apa haram.
hadis juga nggak mengatakan jelas ini halal apa haram. Ya anggap aja halal. Karena nggak ada dalil yang mengharamkan gitu ya. Kalau terkait dengan muamalah itu begitu. Ekonomi Islam juga begitu. Ini kaitannya dengan muamalah. Al aslu fil muamalah al ibahah. Hatta yadulla dalil ala tahrimiyah. Dalam hal muamalah itu asal segalanya adalah halal, boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya ekonomi Islam mama ada transaksi apa mama ya, ada transaksi baru iki model transaksi ini iki halal apa haram ya. Quran kok tidak mengatur secara jelas, hadis juga tidak menyebut secara jelas, dalam prakteknya juga tidak ada yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya sudah berarti boleh gitu ya, boleh saja. Kecuali dalam prakteknya nanti terjadi mungkin ada yang dirugikan, ada penipuan dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan syariah. Yaitu jangan alasan iki gak ono dalam Quran hadis jangan. Jadi namanya apapun terserah. Tapi yang penting prakteknya bagaimana. Ya ini salah satu contoh ya. Jadi sekali lagi kita jadikan momen hijriyah ini sebagai motivasi bagi kita untuk hijrah menuju yang halal, hijrah menuju produk yang halal harus betul-betul kita perhatikan karena sekali lagi demi kebaikan kita bersama. Masya Allah. Itu sekedar prolog Mas Isa. Ya baik Dulur Victor, kita lanjutkan kembali. Baik Yai, ini mengenai produk halal tadi ya. Memang ini ada pertanyaan mengenai perkembangan zaman. Bahkan ada barang yang tidak terlihat itu nanti akan dijual. Sama seperti kalau di Indonesia mungkin beberapa ya, tapi kalau di luar negeri ini ada metaverse gitu loh Yai. Metaverse ini dijual kemudian uangnya dikonsumsi itu tadi. Apakah ini nanti akan juga ada hubungannya sama halal dan haram ketika itu konsumsi itu? Baik, jadi betul ke depan dunia tentang metaverse itu adalah dunia kita ya, artinya pasti menuju ke sana. Semuanya, tidak hanya ekonomi ya, termasuk sosial dan lain sebagainya pasti berdampak ya. Makanya di dalam Islam itu kan Al-Quran itu mengatur kita itu secara general ya, jadi tidak secara spesifik. Inilah yang harus kita pahami bahwa Quran itu memang sengaja begitu oleh Allah. Kenapa? Karena kita itu berkembang terus. Ya, kita ini berkembang terus, manusia itu berkembang dan kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman ya kita yang ditinggal. Ya, termasuk metaverse dan lain sebagainya itu ke depan ke sana. Transaksi ekonomi itu ke depan pasti ya seperti itu. Makanya kemarin ketika teman-teman ekonomi syariah bahas tentang itu ya, banyak yang menyaksikan, banyak yang mengharamkan. Saya bilang silahkan diharamkan, tetapi harus ada solusi. Harus ada solusi. Harus ada solusi. Jangan sekedar mengharamkan. Kenapa? Ke depan itulah dunia kita. Kalau hanya mengharamkan kita ini enggak, seolah-olah tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Menyetop akhirnya. Seolah-olah begitu. Padahal Islam ini kan tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, makanya sekali lagi yang tadi saya bilang, Quran itu ngaturnya secara umum, secara general. Nah, termasuk ini kaitannya dengan bagaimana kegiatan ekonomi yang metaverse, yang di dalam metaverse itu. Kalau kita bicara tentang ekonomi syariah atau jual beli atau transaksi akad itu ya, kita lihat al-akidnya, yang berakad siapa. Kalau yang akidnya itu sudah memenuhi syarat, ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua makutnya, barang yang dijualnya, ya barang yang ditransaksikan, makut alaihnya ini, itu sesuai apa enggak? Ya, kalau tidak sesuai ya itu kita jangan ragu mengatakan haram. Tapi kalau sesuai ya juga jangan ragu untuk mengatakan halal kan itu. Jangan terus ini tidak sesuai, kenapa? Barangnya ndak ada. Barang ndak ada itu yang bagaimana? Jadi term ndak ada itu jangan terus bicara wujudnya. Ke depan itu yang tidak ada itu bisa ada itu ya dalam pemahaman yang lain. Contoh begini,
jual beli online. Ini ada yang mengatakan, loh barangnya ndak ada. Iya, nggak ada di depan sini, tapi ada di sana. Ya. Atau kita bisa memahami barang ini barang yang apa, wujud barangnya atau manfaatnya. Ya. Ya. Karena kalau dalam beberapa kajian fikih, kalau kita bicara ma'qud alaih, barangnya diakatkan, barang itu kan ada yang al-malul tam, ya, harta benda yang sempurna. Ada yang malun, harta benda yang nakis, yang berkurang. Ya, yang sempurna tam itu, ya, itu dia memiliki, kalau kita bicara kepemilikan, ya, itu dia memiliki ainnya dan manfaatnya. Dia memiliki barangnya dan juga memiliki manfaatnya. Nah, ada juga orang yang memiliki barang itu hanya separuh, yang milku nakis tadi itu, ya, memiliki tapi separuh. Ada yang hanya memiliki barangnya saja, tapi dia tidak memiliki manfaatnya. Ya, contoh begini, kita punya rumah tapi dikontrakkan. Ya, jadi pemilik rumah itu ketika itu dia pemilik yang nakis, pemilik yang tidak sempurna. Nah, pemilik yang tidak sempurna seperti itu nggak boleh jual beli, tidak boleh menjual barangnya. Sehingga rumah yang sedang dikontrakkan itu ya ojo didol gitu. Karena yang miliki rumah itu ketika masih dalam masa kontrak, dia tidak pemilik yang sempurna. Kenapa? Karena manfaat rumah itu dimiliki orang lain. Punya dikoskan, mama. Yang punya rumah itu milikun nakis, pemilik yang tidak sempurna. Yang kos itu juga pemilik yang tidak sempurna. Kenapa? Karena yang kos itu hanya memiliki manfaatnya, tapi tidak memiliki ainnya. Sehingga sing kos itu ya ngedol kos-kosane. Sehingga nggak boleh. Nah, ini salah satu contoh kajian kalau kita bicara tentang barangnya itu. Ya, barangnya kelihatan, sehingga kelihatan ini maknanya bagaimana. Kalau memang dunia metaverse, memang beberapa kajian ini masih ada ketidakjelasan barangnya, sehingga ada yang mengatakan haram. Tetapi sekali lagi harus kita siapkan, ya, solusinya bagaimana. Jangan sampai kemudian kita asal mengharamkan tapi tidak ada solusi, karena ke depan pasti itu semuanya ke situ nanti. Ya, ini tahun 2023 saja begini, apalagi nanti 2050, 2100, tahun 3000 coba ya. Pasti akan ke sana, menuju ke sana. Sekarang itu loh Mas Isa, kalau kita lihat perusahaan, ekspansi perusahaan itu jarang sekarang, ekspansi yang terkait dengan aset bangunan itu. Jarang, atau bahkan tidak. Sekarang ada. Arahnya kepada digital. Iya. Arahnya digital. Ya, kalau kemudian harus wujudkan ini, loh, kita akan kembali ke masa lalu. Ya. Sehingga Islam juga harus mengikuti ini. Ya. Makanya kita bisa mengatakan iki halal atau haram, ya prakteknya bagaimana. Ya, tidak bisa hanya mengatakan metaverse oh iki haram, tapi gak ngerti prakteknya. Hanya gara-gara metaverse itu kan bukan dunia nyata, ya gitu, kita nggak tahu prakteknya. Yang penting prakteknya bagaimana. Kalau di dalam prakteknya itu tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, ya kenapa tidak? Ya. Jadi itu yang kaitannya dengan metaverse. Sehingga kita, ya, Dulul Victor harus menyiapkan diri ke depan kita ini hidup ya seperti itu. Mau nggak mau, mau perkembangannya ke sana. Sekarang orang nyapa temannya saja, ketemu nggak nyapa, tapi nyapa lewat WA. Dan ini pasti ke depan ke sana. Kita kan bisa membandingkan tuh, Mas. 10 tahun yang lalu bagaimana? Betul. Itu kan nggak seheboh sekarang. Loh, saya yakin 10 tahun ke depan lebih heboh lagi. Ya, jangan-jangan nanti kita nggak pernah ketemu, di rumah aja, semuanya di rumah. Orang kerja ya di rumah semuanya. Kalau dulu kan orang kerja itu kan jam pagi berangkat, nanti sore pulang. Itu ke depan tidak harus begitu. Ke depan itu ya di kamar tapi lebih menghasilkan. Sekarang sudah banyak seperti itu. Mahasiswa saya itu loh, kadang-kadang pendapatannya lebih besar daripada dosennya. Ya karena dia kerjanya di kamar online itu. Ya. Nah ini 2023, apalagi 2100, 3000 ya pasti akan ke sana. Betul. Masya Allah. Ya.
Ya, ini ada telepon ya, kita Nggih, boleh monggo. jawab teleponnya. Kita semua. Jadi begini Pak Gatot dan dulur El Victor yang lain, MUI itu tidak mengeluarkan label halal. Nggak mengeluarkan Ya, sekarang tidak mengeluarkan. Yang mengeluarkan itu adalah Kemenak sekarang, labelnya. Tapi ketetapan halal itu dari MUI, ketetapannya. Secara administratif nanti yang mengeluarkan labelnya adalah Kemenak. Nah, paling tidak begini, memang salah satu cara kita untuk meyakinkan diri kita apakah makanan minuman yang akan kita makan ini halal atau tidak. Salah satu caranya ya lihat ada label halalnya apa enggak. Satu itu ya. Satu itu. Kenapa? Karena paling tidak ada pihak yang menjamin. Oke. Minimal kan itu. Oke. Ya. Ada pihak yang menjamin. Loh kok ternyata ngapunten, ternyata sudah dilabeli halal dan resmi, tetapi ternyata haram ternyata umpamanya. Loh, itu kan bukan hanya kesalahan kita, tapi pihak yang menjamin, gitu kan? Pihak yang menjamin dari mana? Oh, ini kementerian, Mama, dari pemerintah. Ya berarti yang salah mereka, karena dia berani menjamin. Kita kan lihatnya dari sana. Kenapa? Kita tidak mungkin ikut memeriksa ke semua perusahaan, kan tidak mungkin. Nggak mungkin, ya. Apalagi perusahaan-perusahaan besar kita masuki kan tidak gampang. Nah, sehingga kita butuh pihak lain yang menjamin apakah proses atau bahan atau fasilitasnya ini halal atau tidak. Kalau ada yang menjamin ya alhamdulillah. Ya. Tetapi ini yang harus kita pahami bersama. Sekarang regulasi halal ini kan berubah-ubah. Ya, itu yang sangat kita khawatirkan. Sehingga kekhawatiran Pak Gatot, Abah Gatot ini layak kita khawatirkan juga. Betul. Ya. Ini nanti butuh bahasan sendiri Mas Isa kaitannya dengan kebijakan halal ini. Ya, karena berkembang begitu luar biasa. Contoh sederhana. Dulu halal itu kan 2 tahun sekali sertifikat halal. Untuk kontrolnya gitu ya. Ya, 2 tahun sekali kita periksa lagi. Nah, sekarang aturannya mohon maaf, sebelumnya dari 2 tahun itu kemudian jadi 4 tahun sekali Mas Isa. Agak lama ya. Agak lama. Nah, sekarang itu seumur hidup. Masya Allah. Nah, seumur hidup kecuali kalau ada perubahan bahan, fasilitas, proses. Nah, itu yang kita khawatirkan sebagaimana dikhawatirkan Abah Gatot tadi. Lah seumur hidup tuh Mas Isa. Kontrolnya bagaimana? Walaupun secara teori ada sidak inspeksi mendadak, ada pengawasan. Tapi produsen kita ini kan banyak. Ya, bukan sekedar menengah ke atas loh ya. Yang banyak kan UMKM itu. UMKM sedesa ada berapa? Betul. Sekampung ada berapa? Pengawasannya bagaimana? Ini yang betul-betul kita khawatirkan sebagaimana disampaikan Abah Gatot tadi. Jadi saya terima kasih ya Abah Gatot mengingatkan kita. Nanti kita butuh bahasan tersendiri kaitannya dengan kebijakan halal. Industri halal. Ya, karena ini ya kalau bahasa saya dulu yang tidak bersertifikat halal itu belum tentu haram. Kalau dulu ada kalimat begitu ya, pernyataan begitu. Yang tidak bersertifikat halal belum tentu haram. Nah, sekarang karena sertifikat halal kan wajib Mas Isa. Tahun 2024 besok itu sudah harus semuanya wajib. Ya, makanan minuman itu semuanya harus bersertifikat halal. Undang-undangnya begitu. Ya, aturannya begitu. Nah, ke depan kalau sudah bersertifikat halal semua, maka saya khawatir ada pernyataan yang bersertifikat halal belum tentu halal. Kalau modelnya seperti ini terus, ya kita berharap tidak begini terus gitu. Artinya pengawasan maksimal, kemudian kebijakannya juga harus betul-betul kebijakan yang melindungi konsumen muslim. Bukan sekedar kebijakan peningkatan industri halal. Jadi sekarang kebijakan yang ada itu lebih mengarah kepada peningkatan industri halal. Khawatir kalah bersaing dengan
negara-negara lain. Jadi masih mengarah ke sana. Kalau menurut saya kurang bagaimana melindungi konsumen muslim. Padahal itu penting. Ya. Nah ini sekali lagi memang kalau kita disuruh milih antara yang sudah ada label halalnya dan tidak, ya pasti kita arahkan lebih baik yang sudah ada labelnya karena ada yang menjamin. Tapi aturan-aturan yang ada itu harus betul-betul itu menjamin. Jangan sekedar formalitas, yang penting sudah punya sertifikat selesai. Ini kan rubah-rubah terus. Jangankan sertifikat halal, wong SIM 5 tahun sekali. Sehingga ya gitu yang sangat khawatirkan ya seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Tetap kontrol penuh gitu ya. Baik Yai, ini ada waktu 1 menit ya, karena keterbatasan waktu kita. Mungkin ada ditutup dengan doa atau nambah 1 pertanyaan lagi Yai? Kalau ada ya enggak apa-apa lah, 1 pertanyaan. 1 pertanyaan. Ini mengenai mohon bantuannya penjelasan. Kami akan membeli rumah dan mengajukan KPR di BSI dan belum bisa memenuhi persyaratan BSI. Bagaimana jika kami mengajukan ke bank konvensional? KPR ke bank konvensional. Karena saya orang ekonomi syariah. Ya maka jawaban saya ya lebih baik ke bank syariah. Gitu kan ya. Walaupun syaratnya belum terpenuhi. Nah, sekarang kan kita harus pahami syaratnya apa kan itu kan. Syaratnya apa? Yang jelas kalau memang sudah memenuhi syarat, mama ada pilihan. Ngapunten, bukan berarti terus konvensional berarti haram. Tidak. Saya belum berani mengatakan itu. Tetapi kalau ada pilihan yang memang dua-duanya sudah memenuhi syarat, maka alangkah baiknya kita menuju yang syariahnya. Tetapi kalau umpama yang di syariah kok tidak memenuhi syarat dan syaratnya itu adalah syarat yang primer yang betul-betul kita tidak mampu untuk memenuhinya, ya kenapa tidak kita menuju ke sana? Ya tetapi itu sebatas ya bahasa kita ya darurat kan itu kan. Karena rumah juga kebutuhan primer. Betul. Sehingga darurat tidak apa-apa. Tapi ya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Gitu kan. Darurat itu ya ada ukurannya. Ojo darurat terus lah kan gitu. Sehingga ya sementara ini saya melihat begitu. Jadi monggo kalau panjenengan melihat ini adalah syarat yang berat yang memang nggak bisa dipenuhi, ya enggak apa-apa lah. Karena demi memenuhi kebutuhan primer kita untuk mendapatkan rumah itu. Ada solusi begitu ya dari saya. Solusi begitu. Karena begini Mas Isa, kadang-kadang bank syariah sendiri itu ketika memasarkan produknya ke masyarakat itu menggunakan bahasa-bahasa yang konvensional itu yang sehingga masyarakat kita seolah-olah menyamakan antara bank syariah dan dengan konvensional. Padahal prakteknya tidak sama, berbeda. Saya kira ini masalah SDM kita lah. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau sudah paham semua kan insya Allah bisa ya SDM-nya syariah juga gampang memahamkan, masyarakat kita juga gampang memahami. Betul, Masya Allah. Saya kira itu. Baik ya, mungkin kita bisa tutup dengan doa, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan manfaat begitu ya. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji kami haturkan kepadamu atas segala kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Berilah kami kemampuan, kekuatan untuk menjalankan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi hayatina. Ya Allah, berkahi dan ridhoilah umur kami, berkahi dan ridhoilah anak keturunan kami, berkahi dan ridhoilah rezeki kami, berkahi dan ridhoilah kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas doanya dan ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.